duduk. Duduk, makasih. Baik, silahkan duduk. Baik, Bu, perkenalkan saya Dr. Akma Antariksa. Ya, saya dokter bagian ruang MTBS yang melayani Ibu hari ini. Baik, Bu, nama Ibu siapa? Oke, nama saya Ibu Nur, dok, biasa dipanggil. Ini anak saya namanya Fuadi, 15 Oke. bulan. Baik, namanya Ibu Nur Sanah ya Bu ya, nama lengkapnya. Ini nama anaknya adalah Fuadi, umurnya sekarang adalah 15 bulan ya. Ini Bu, ini kenapa keluhannya Bu? Ini beberapa bulan ini sering sakit dok, batuk, pilek, terus-terusan setiap bulan. Setiap hari selalu batuk. Iya, Selalu batuk. iya berhenti sebentar saja, paling seminggu batuk lagi. Ada sesak nggak Bu? Kadang-kadang ada Mengambil napasnya susah. Iya. Lagian susah makan dok. Ya, susah Sekarang makan juga. makanya badannya kecil, nggak bisa naik-naik setiap bulannya. Baik Bu, ini akan kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Iya dok. Iya, oke. Ada napas. Identik. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan MTBS ya yang telah kita lakukan ya, ternyata anak Ibu ini masuk dalam klasifikasi gizi buruk ya. Dan gizi buruknya adalah tanpa komplikasi. Sehingga Ibu akan saya lakukan rujukan ke bagian konseling gizi ya, ke teman saya di sebelah ya. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Saya ikut aja apa saran dokter yang terbaik untuk anak saya. Baik Bu, oke, silakan ikut saya Ibu. Saya kami dok. Kasih ya dok. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Ya, perkenalkan nama saya Mas Ria Bu ya. Saya di sini bagian gizi. Jadi ibu di sini dirujuk untuk konseling gizi. Baik. Dari rekam medik yang diberikan tadi, nama anaknya Nak Fuadi Bu ya? Iya bu. Oh iya, usianya 15 bulan ya. Iya. Iya, usianya 15 bulan. Ini timbangan terbaru Bu ya. Tadi ditimbang beratnya 6,7 kg ya. Iya bu. Tinggi badannya 71,1 ya. Oke. Kita hitung dulu Bu ya. Kita lihat status gizi anak Ibu. Baik, di sini status gizinya itu termasuk gizi buruk Bu ya. Jadi boleh saya tahu gimana untuk proses pemberian makan anaknya? Ini bu, anak saya ini sebenarnya sejak kecil itu memang dia tidak menyusui sama saya bu. Oh ya. Nah, memang saya tahu sebenarnya harus ASI seperti yang dianjurkan seperti saat hamil. Ya. Namun saat saya melahirkan itu kan saya kan operasi bu. Oh ya. Jadi kan tidak bisa menyusui sama sekali. Oh ya. Jadi air susu saya tidak ada yang keluar. Oh baik. Jadi tidak menyusui ASI setiap kecil. Dan normal bu lahirnya. Lahirnya berat badannya berapa Bu? 3 kilo bu. Oh 3 kg ya, masih besar. normal Bu ya. Iya. Maaf kalau boleh saya tahu, setelah sesar itu apakah Ibu ada mencoba untuk memberikan ASI? Memang saya coba bu, Iya. saya berusaha kasih ASI juga, tapi Uh, anaknya nggak mau nyusuin bu. Oh anaknya nggak mau, Iya, nggak mau ya. masak. Tapi ASINya keluar Bu? Sebenarnya dulu masih keluar, cuma Ah. sekarang kan tidak ada lagi bu air susunya. Oh jadi Jadi dia minum Ah. susu aja, saya Susu kasih. formula, Bu, Iya. ya? Kita lihat Bu ya, anak Ibu memang dari segi makannya mungkin porsinya kurang untuk anak seusia dia. Jadi dia kan sudah mendapat MPASI Bu ya? Iya bu, sudah kalau saya boleh- kasih makanan Iya, bu. biasanya apa aja Bu yang dikasih Bu? Memang anak saya ini kan memang susah makan bu. Susah makan Bu ya? Iya, jadi pilih-pilih kalau makan bu. Ya telur saja dikasih, kalau daging saja, sama nasi aja. Kalau dikasih sayur nggak mau bu. Nggak mau Bu ya? Iya. Ibu memberikan
makanannya atau nasinya dalam bentuk apa Bu? Misalnya bentuknya yang padat, bubur, atau sudah makanan keluarga? Anak kita kan susah makannya Bu, Ah. jadi kalau menelan itu lama sekali kalau mau makan. Jadi saya berusaha supaya biar bisa makan ya saya lumatkan kadang Bu, saya haluskan. Sekali makan banyak nggak biasanya? Memang kalau saya buat biasanya satu mangkok makanan nggak habis sih Bu. Nggak habis ya? Iya. Jadi Pasti bersisa lah separuh kan gitu Oh, iya. makanannya. Jadi yang dikasih nasi biasanya untuk kita recall makanan dia terakhir pagi tadi, dia ada makan apa aja Bu? Tadi dia makan sama goreng telur Bu. Oh, nasi ya? Iya, Nasi ada bubur telur ya? aja Bu. Bubur apa nasi? Agak lembek Bu. Oh, nasi nasinya, lembek ya, iya. nasi lembek. Terus telurnya Digoreng Bu. di dadar Bu Dadar, ya? Bu. Itu habis nggak Bu satu biji telur itu? Kadang-kadang habis, kadang-kadang Oh, tidak. pagi tadi? Tidak Bu. Pagi Separuh tadi aja. separuh aja ya? Iya. Ada dikasih tahu, tempe, atau kacang-kacangan lain Bu? Tidak ada menurut saya. Oh, berarti Dia pagi susah nggak itu- mau ngunyah. Oh, nggak ada Bu ya, berarti cuma nasi sama telur aja ya Iya. dapat jadi recall yang kita lakukan Bu ya. Saya dengar tadi untuk makanannya sendiri sebenarnya untuk seusia dia masih usia tumbuh kembang yang sangat perlu kita perhatikan sekali Bu ya. Jadi untuk makannya dia nanti bisa Ibu olah bervariasi ya, baik itu dari jenis makanannya, baik dari cara pengolahannya maupun dari bentuknya. Ibu tinggal di mana Bu? Ini Bu, saya kan kebetulan tinggalnya di perusahaan di Bu, perusahaan, jauh sekali ya. ya, Iya. jauh. Hah? Kan kerja di sana bapaknya, jadi tinggal di perusahaan jauh sekali. Jadi untuk membeli segala sayur-sayuran segala macam, orang jualan itu jarang Bu yang ke Jarang sana. ada ya? Iya. Nah, seminggu sekali ada nggak biasanya turun ke pasar gitu Bu? Ke kota lah Jarang, istilahnya. kalau saya nggak pernah Bu. Oh, nggak pernah? Iya, kan jauh sekali Bu. Di sana biasanya mungkin ada sayur yang ditanam misalnya kayak pucuk singkong atau kalakai, mungkin ada nggak Bu kira-kira, atau kangkung gitu? Paling ada daun singkong aja Bu. Daun singkong, Iya. kalakai juga banyak biasanya Bu ya. Di daerah perusahaan nggak ada Oh, nggak ada kalau sawit ya? semua aja Bu yang kita makan. Oke, untuk buah-buahan biasanya di sana ada apa Bu? Paling ada di rumah saya tanam pepaya aja. Bu. Tanam pepaya Bu Ada, ya. Heeh. Itu kan jarang berbuah Bu. Iya, jadi kan bisa Ibu memberikan Bu ya, mungkin saran saya kita bisa, jadi makanan itu tidak harus yang mahal Bu ya. Misalnya di sana di tempat Ibu adanya buah pepaya, bisa dimanfaatkan buah pepaya untuk buah-buahannya. Jadi anak itu kita usahakan mendapatkan makanan dengan istilah 4 bintang Bu ya. Nah, jadi 4 bintang ini dia mendapatkan karbohidrat itu bisa dari nasi tadi Bu ya. Yang kedua mungkin dari lauk pauknya, dari ikan, lauk nabatinya, nanti dia tahu tempe. Kalau misalnya ada Bu ya tukang sayur ke sana bisa beli tahu tempe ya, Iya, diolah. Terus yang terakhir dia harus mendapatkan buah dan sayuran Bu ya. Jadi 4 bintang ini harus didapatkan anak. Ya. Bu, iya. Dan untuk anak seusia puat, jadi dia harus menghabiskan 3/4 sampai 1 mangkok Bu ya, 200 ml. Ini kalau penuh ini dia 250 ml. Ya, jadi misalnya kita coba dulu. Ibu coba dia 3/4 dulu. Ya, nggak usah penuh dulu. Jadi 3/4 Ibu berikan secara bertahap ya. Misal dia hari ini nggak habisnya separuh aja Bu misalnya ya. Dari 3/4 misal habisnya cuma separuh. Jangan Ibu paksa. Ya. Iya, Bu. Jadi misal dia makan pagi jam berapa biasanya Bu? Biasanya kalau bangun tidur sekitar jam 7, jam 8. Jam 7 Bu ya, misalnya jam 7 Ibu kasih dia makan, separuh aja habis nih, nggak habis Bu, misalnya habis separuh aja, jangan dipaksa, separuhnya lagi, nanti selang 1 atau 2 jam Ibu kasih lagi ya. Iya, Jadi Bu. istilahnya dia mendapatkan makan PKTS, porsi kecil tapi sering Bu ya. Iya. Jadi anak yang susah makan, kita tidak bisa samakan dengan anak-anak lain. Jadi dia tidak bisa 3 kali sehari Bu ya, karena porsinya dia tidak mau makan banyak. Tapi nanti kalau sudah bisa banyak, kembalilah dia ke 3 kali sehari. Ya, Iya, Bu. biasanya dia suka memil apa Bu? Biasanya Selain sering makan. dikasih jajan Bu. Karena kan saya titipkan juga Bu, kan ikut ada tetangga biasanya kan. Dikasih banyak jajan apa anak-anak, biasanya Bu? dikasih ciki-ciki, biasanya biskuit. Oh iya. gitu. Ya, jadi untuk selingannya atau jajannya Bu ya, diusahakan 1 sampai 2 kali sehari. Tapi usahakan jangan ciki-cikian Bu ya. Mungkin Ibu nanti bisa bikinkan dia puding atau bolu gitu Bu ya. Iya, Jadi
Untuk selingannya nanti 2 kali, untuk makannya sementara dia belum bisa 3 kali sehari. Ya, karena dia belum bisa menghabiskan 3/4 dari mangkok 250 ml. Ya. Nah, sampai sini paham dulu Bu ya untuk pemberian makan dia. Sampai sini ada yang Ibu mau tanyakan dulu Bu? Cukup Bu. Cukup ya? Jelas ya. Cukup jelas. Oke, jadi di sini nanti Ibu juga bisa lihat untuk jenis-jenis makanannya. Nah, seperti ini. Ini pembagian makan untuk anak yang makannya mudah Bu ya. Jadi di sini makan pagi dia ada 3 kali makan dan 2 kali selingan. Ya, karena anak Ibu kebetulan susah makan dan tidak bisa menghabiskan tadi ya. Jadi di sini dia tidak bisa 3 kali. Ya. Jadi nanti untuk makannya ini bisa di pagi ini dia 2 kali. Paham Bu ya? Baru nanti selingan, di siang nanti juga 2 kali. Jadi kalau dia sudah bisa menghabiskan, barulah kita kembali ke pola makan yang normal. Ya Bu ya, bisa dipahami sampai sini ya? Ya Bu. Jadi untuk pembuat ini nanti kita akan berikan anak Ibu formula F100 Bu ya, untuk mempercepat untuk mengejar berat badannya Bu ya, karena jauh sekali untuk berat badan anak Ibu 6,7 yang harusnya sudah 8,5 sampai 9 kilo. Jadi kita harus ngejar 2 kiloan Bu ya. Jadi nanti selain pola makan yang Ibu jaga, nanti kita akan berikan yang namanya formula X100 ya, untuk membantu mengejar ini. Tapi nanti pada saat memberikan untuk anaknya usahakan air hangat ya. Ya Bu. Jadi diusahakan dia 100 ml Bu ya. Jadi untuk 1 bungkus ini 100 ml air hangat. Oh iya. Iya. Nah, ini contoh susunya Bu ya. Ini kita dapatkan dari Dinas Kesehatan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan anak dengan status gizi buruk. Ya. Kalau misalnya tidak ada ini, Ibu bisa menggunakan dia minumnya pakai apa Bu? Minum susu formulanya? Pakai botol Bu. Pakai dot itu ya? Pakai dot. Oh iya. Jadi kalau bisa saya sarankan Bu ya, memberikannya pakai gelas aja, jangan pakai dot. Ya, jadi pakai gelas, nanti disendok untuk minumnya. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Nggak susah ya Bu ya. Nggak biasa Mungkin sudah pakai dot. Iya, mungkin pertama nanti tantangannya dia nggak mau Bu ya, susah, mungkin banyak keluar nanti ya. Tapi intinya harus sabar dan dicoba terus. Ya. Baik Bu. Iya, nanti sabar dan dicoba terus. Nah, ini 100 ml nanti bisa untuk dotnya bisa Ibu pakai untuk takarannya aja ya Bu ya. Jangan diberikan di dot. Ya. Iya Bu. Nah, ini 100 ml Bu ya. Nanti kita campurkan dengan 1 bungkus susu. Tidak seencer susu yang lain, susu formula biasanya. Praktis, jadi lebih mudah untuk ibu-ibu di rumah. Gimana Nah. bisa kita dapatkan itu Bu susunya? Apakah gratis kah Bu? Ini kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Bu ya. Jadi gratis untuk anak yang memang status gizi buruk. Ya, namun ini tetap harus dipantau oleh petugas kesehatan Bu ya. Jadi tidak bisa sembarangan mengkonsumsinya. Nanti kalau berat badannya sudah normal, bisa kembali ke susu dia ya. Bisa pakai susu biasa ya. Iya. Ibu coba bikinnya setengah dulu. Oh, Ya, gitu. 50 mili. Oh, ya, Jadi separuh susunya itu. separuh dulu. Nanti kalau habis, bertahap baru habiskan 1 bungkus. Karena kalau nggak habis disimpan sudah nggak bisa diminum lagi dalam waktu 1 jam. Oh 1 jam nggak Iya, boleh diminum ha-ha. lagi Bu ya. Usahakan jangan pakai dot Bu ya, pakai gelas kayak gini aja atau pakai cangkir ya. Sampai sini ada yang mau Ibu tanyakan dulu Bu? Apa sudah Ibu pahamin? Mungkin dari penjelasan Ibu tadi bisa saya mengerti Bu. Lalu Kita akan berikan susu F100 ini, nanti bisa Ibu bawa pulang ya. Jadi nanti setelah 1 minggu kemudian Ibu kembali lagi ke sini. Jadi kita kontrol lagi Bu ya anaknya. Ya, kita cek semoga nanti 1 minggu sudah ada kenaikan berat badannya. Ya. Di sini ada saya usahakan Bu. iya. Di sini anaknya ada sesak juga Bu ya. Iya Bu. Ada asma Bu anaknya. Sebenarnya dia dari kecil nggak ada asma Bu. Uh-uh. Cuma sering batuk ini aja. Oh, terus di Dia rumah musim panas. Iya. tebal gini Bu. kalau boleh tahu Bu, di rumah Ibu ada yang merokok Bu? Iya, bapaknya itu merokok Bu. Oh, Sering sudah saya bilang jangan merokok kalau dekat anak-anak. iya, tapi masih Bapaknya merokok Bu susah ya. dibilangin. Jadi gini aja untuk minggu depan kalau bisa dengan bapaknya Bu ya.
ya mungkin ibu bisa anjurkan dulu untuk bapaknya berhenti merokok, karena rokok itu juga bisa menghambat pertumbuhan anak, bisa salah satu penyebab stunting. Ya kebetulan tinggi badan anak ibu juga kurang ya, jadi harusnya tinggi badannya itu 74 cm itu sudah minimal ya. Ini kan baru 71, jadi nanti bisa dikasih tahu bapaknya untuk berhenti merokok. Bisa dijelaskan rokok itu, asap rokok itu loh Pak, dapat mengganggu pertumbuhan anak, salah satunya penyebab stunting gitu ya. Karena asap rokok itu mempengaruhi oksigen, jadi oksigen yang dihirup anak itu kurang Bu ya. Jadi itu nanti jadi selain asap rokok, kalau boleh tahu rumah ibu bisa dijelaskan di mana rumah ibu? Kalau kami itu kan Bu tinggalnya di barak Bu, jadi Barak kan perusahaan ya. iya, Iya. perusahaan kan rumahnya sekat-sekat gitu Bu, jadi kan Iya. agak sumpuk lah Bu ruangan situ. Biasanya kan mana pintunya sedikit, jendelanya jarang terbuka juga kan, jadi ya Mungkin bisa itulah, juga. Bu, lingkungan namanya tinggal di perusahaan. Iya, saya juga pernah ke perusahaan dulu ya waktu kunjungan. Jadi ya memang susah Bu ya. Setidaknya walaupun mungkin rumahnya kecil, usahakan jendelanya harus terbuka terus Bu ya. Jaga selalu kebersihannya gitu ya. Terus untuk sumber airnya gimana Bu? Kita di perusahaan itu Bu ada apa ya, sumur yang galian itu Bu, biasanya Sumber diambil dari galian sana ya. ya Bu. Oh ya, jadi tapi jauh dari kamar mandi Bu ya, jauh dari WC ya untuk sumbernya. Iya, memang jauh. Nanti Ibu juga kita bisa cek Bu ya untuk seminggu yang akan datang. Bagaimana Bu untuk pertemuan kita hari ini? Sudah ini ya? Ya Bu, cukup jelas. Saya udah banyak terima Ya. kasih sudah membantu saya untuk berusaha biar gimana sih, biar anak saya supaya sehat. Iya. Terima kasih juga atas susunya. Mudah-mudahan dengan minum susu ini anak saya bisa naik berat badannya nanti. Iya, amin ya. Nah, yang penting Ibu harus sabar, selalu sabar, tetap semangat Bu ya. Iya. Baik Bu, kalau memang tidak ada yang mau Ibu tanyakan lagi dan penjelasan saya sudah cukup jelas, mungkin kita akan ketemu di seminggu yang akan datang. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Iya. ya atas masukannya. Iya, saya juga terima kasih banyak Bu ya. Tetap semangat ya, dan semoga Buat cepat gede ya Buat ya. Berat badannya minggu depan udah naik. Oke. Baik Bu. Udah jam Siap. Iya. Terima kasih.